Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Semua dalam keadaan sehat ya. Nah, Kak Panca berharap begitu, kita dalam keadaan sehat dan kita selalu diberkati Tuhan. Adik-adik yang manis, tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan hari ini ya. Yang sudah selesai liburan atau masih ada yang masih libur. Nah, tetap ya, jangan lupa waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Tema hari ini Kak Panca beri judul Yesus Terang Sejati. Nah, ayatnya ada di mana? Kita buka yuk. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Kak Panca yakin semuanya udah siap untuk dengar firman Tuhan dan semuanya siap untuk membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. 2, 3 kita baca bersama. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang terang sejati. Nah, siapa itu terang sejati? Nah, sebelum Kak Panca menjelaskan lebih dalam lagi, Kak Panca punya sesuatu. Nah, Kak Panca punya apa ini? Betul, ini senter. Ya, senter siapa di rumah yang punya senter? Wah, hampir semua ya, pasti semua punya ya. Atau tidak ada senter, Kak? Aku punyanya LED, lampu LED. Wah, bagus. Itu ya semakin canggih ya. Kalau zaman dulu senter ya, dia pakai baterai yang gede gitu zaman dulu. Tetapi semakin zaman semakin maju ya, berganti tahun. Nah, kemajuan teknologi semakin canggih, ada lampu LED yang lebih terang lagi ya, yang bisa menerangi lebih jarak jauh ya kan, atau bisa menerangi satu ruangan yang besar. Nah, senter ataupun lampu LED itu digunakan untuk menerangi kegelapan. Bahkan mungkin ketika kita sedang berjalan di luar ya, mungkin kita sedang berjalan kemana gitu ya, jalan-jalan atau apa, tiba-tiba lampu mati semuanya. Wah, kita membutuhkan cahaya. Ya kan, kita butuhkan cahaya yang terang untuk menerangi jalan kita. Supaya kita gak tersandung ya, supaya kita gak jatuh. Nah, seperti itu. Gunanya senter ataupun lampu LED untuk menerangi jalan kita. Nah, atau menerangi ruangan yang gelap. Nah, adik-adik, kalau kita ya sehari-hari ya, untuk supaya kita mendapatkan terang itu kita juga butuh matahari ya, kita butuh cahaya lampu ya. Kalau mendung ya kan, suasana mendung, rumah kita juga akan terasa gelap ya, tidak nyaman kalau terasa gelap ya, ruangan terasa gelap, kita membutuhkan lampu, kita nyalakan lampu. Nah, itu kebutuhan kita sehari-hari yang kita butuhkan secara jasmani. Bagaimana hati kita atau bagaimana tentang kerohanian kita? Apakah kita juga butuh terang? Betul, kita butuh terang. Bagaimana caranya, Kak? Kalau hati kita gelap, pasti kita membutuhkan terang itu. Nah, hati gelap bagaimana, Kak? Hati gelap, Kak? Hati gelap bagaimana hati itu bisa menjadi gelap? Nah, hati gelap itu seperti digambarkan seperti ini. Hati yang tidak dipenuhi dengan firman.
ya, yang tidak pernah mau dengar firman Tuhan. Nah, hati yang gelap ini bisa berupa apa saja. Nah, kalian bisa tempel di sini ya kata-kata ya. Bisa apa? Kata-kata kotor. Nah, akan merusak hati kita. Ya, yang tadinya mungkin hati kita putih, ya kan? Karena ada kata-kata kotor, ada tumbul hitam-hitam. Kemudian apa lagi? Suka menghina atau membuli temannya. Hatinya tadi segini gelap, segini lagi. Ini hitam lagi ya. Hitam lagi. Nah, ada hitam lagi segini. Apalagi tidak taat sama orang tua. Wah, gelap lagi. Tidak dengar-dengaran ya. Wah, setengah hatinya sudah mulai gelap. Ya, tidak dengar-dengaran sama mama papa. Ya, suka melawan. Ya, terus apalagi tidak mau belajar. Ya, tidak menghargai orang lain. Ya, suka apa? Suka berantem. Nah, lama-lama hatinya menjadi apa? Gelap. Yang tadinya putih begini hatinya lama-lama menjadi gelap. Karena hatinya apa? Penuh dengan apa? Amarah. Ya, hatinya penuh dengan kekesalan, hatinya penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Gelap sudah. Ya. Jadi hitam, gelap, ya. Nah, hati yang gelap ini bagaimana bisa membersihkannya supaya menjadi putih lagi? Seperti tadi yang pertama. Bagaimana caranya? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi dibilang apa? Dibilang apa di situ? Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti kita butuh terang, kita butuh hidup. Kalau kita hidup, kita harus terang supaya jalan kita tidak terpelecok. Apalagi itu bahasanya kapanca terpelecok. Terpelecok itu kayak kita kesandung ya, jatuh aduh gelap ya kan. Tadi yang kapannya bilang kalau kita jalan keluar rumah ya, kita lagi jalan-jalan mungkin di lapangan atau kemana tiba-tiba lampu mati gelap. Kita lari atau kita jalan, aduh kesandung jatuh deh. Karena tidak bisa melihat ya, tidak ada cahaya, jadi kita tidak tahu jalan yang ada jalannya rata atau tidak. Ya, ada batu atau tidak, ada lubang atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita gelap, kita akan terus berada dalam kegelapan. Hati yang gelap membutuhkan cahaya yang terang. Nah, cahaya terang itu hanya didapat di dalam siapa? Di situ dikatakan, tempat tadi dibilang apa? Dalam Dia ada hidup, Dia, dalam Tuhan ada hidup. Ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, terang itu akan ya, ini gelap akan ketika diberikan cahaya ya. Coba pakai senter ya. Kalau dikasih cahaya gini, dia akan terang. Nah, tetapi masih gelap. Dia harus ada tinggal di dalam terang itu supaya gelap ini menjadi benar-benar menjadi hilang, tidak gelap lagi. Supaya menjadi putih lagi seperti ini, bagaimana caranya? Dia harus tinggal di dalam terang. Siapakah terang itu? Coba Yohanes 8 ayat ke-12. Yuk kita baca ya. Baca tambahin ayatnya. Yohanes 8 ayat ke-12 dikatakan apa? Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan." Nah, adik-adik, kalau mungkin ada ayatnya yang sedikit berbeda kata-katanya, Kapanja memakai Alkitab terjemahan terbaru ya. Tapi sama, intinya sama. Terjemahan terbaru itu lebih mudah atau lebih bisa dipahami oleh adik-adik ya. Jadi siapa tadi dibilang itu hati kita gelap ini, berarti kita membutuhkan siapa supaya hati kita bisa terang?
Yohanes 8 ayat 12, kita membutuhkan siapa? Betul, Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri berkata ya, jangan ragu adik-adik, jangan tanya lagi siapa sih terang itu. Nah, kita sudah baca, terang itu adalah siapa? Yesus. Buktinya mana? Ini kita sudah baca buktinya ya. Yesus sendiri berkata apa? Yesus, nih kapan aja lagi ya, bacain. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, siapa yang mengikut Tuhan Yesus, tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak akan berjalan dalam kegelapan, hatinya tidak akan menjadi gelap lagi ya. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ya, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita akan mempunyai terang kehidupan, janji Tuhan. Bagaimana caranya Kak Panca supaya kita bisa ikut Tuhan Yesus, supaya hati kita bisa menjadi terang lagi, bisa menjadi terang. Berarti kita harus ikut apa maunya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Maunya Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan. Kita undang Allah Roh Kudus menerangi hati kita. Kita minta Tuhan, tolong berikan aku hati yang terang. Ampuni semua dosaku. Ya, aku tidak mau berkata kotor lagi. Ya, aku tidak mau membuli teman lagi. Aku tidak mau apalagi melawan orang tua. Aku tidak mau tidak rajin. Aku mau rajin belajar. Aku tidak mau nakal, aku tidak mau cengeng. Aku kalau dinasehatin aku akan nurut. Nah, ya kan? Itu tapi dengan sungguh-sungguh ya, tidak hanya di mulut saja atau di bibir saja ya, tetapi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berikan roh-Mu untuk menerangi hatiku. Undang Allah Roh Kudus masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus, isi hatiku dengan firman-Mu. Nah, ketika kita sungguh-sungguh meminta Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan akan mengubah hidupku menjadi baik dan hidupku akan menjadi terang. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, hati kita akan menjadi terang lagi, kita akan putih, kita akan hidup di dalam Tuhan. Dan kita, setelah kita berdoa seperti itu, atau kita mengaku semua dosa-dosa kita, mengaku kesalahan kita ya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan masuk dalam hati kita. Dia akan mengubahkan hati kita. Ya, dia akan mengubahkan hati kita. Ya, yang tadinya suka marah gitu ya. Ya suka ada omongan sedikit saja ya. Temennya ngeledek sedikit, dia tadinya cuma bercanda, temannya mau bercanda sedikit, tapi dia gampang tersinggung umpamanya. Dia sudah pengen tonjok. Ada karena dia sudah benar-benar menyerahkan hidupnya sama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus mengingatkan, jangan, tahan gitu ya. Ya Tuhan tolong ampuni ya adik-adik ya, supaya terang itu terus ada dalam hati kita. Dan kita benar-benar harus hidup di dalam terang itu ya, benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak gampang, betul, nggak gampang Kak Panca, susah. Habis dia sih suka ngeledek, suka ini aku. Nggak gampang Kak Panca, nggak gampang, betul adik-adik, nggak gampang, susah. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus, kalau kita menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus ya, di tangan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pasti menolong. Percaya adik-adik, Tuhan akan menolong ya. Kita hidup di dalam terang itu. Karena tadi Yohanes berapa? Yohanes 8 tadi ayat 12 mengatakan apa? Ayat kapan dibacakan lagi ya? Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maksudnya kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita taruh semua harapan kita sama Tuhan Yesus, hati kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Hati kita tidak akan menuruti perkataan-perkataan atau bisikan-bisikan iblis ya, yang berusaha untuk menjatuhkan kita, atau berusaha untuk mengelabui kita, atau berusaha untuk menipu kita. Nggak apa-apa, sebentar saja nyontek,
Tanya satu soal aja nggak apa-apa. Nyontek ya. Buka buku mumpung gurunya lagi keluar. Cepet gitu ya. Kalau kita ikutin itu, wah, jatuh kaki kita ya. Tapi kita berdoa, kita sudah belajar yakin ya. Kalau lupa ya sudah. Apa yang sudah kita pelajari ya, kalau kita ketika kita mengerti soal-soal apa yang sudah kita pelajari, yakin ya. Betul ya. Kalau tidak betul berarti harus belajar lebih giat lagi. Jangan tuh kan kamu sih nggak mau nyontek. Jangan didengerin ya. Perkatakan dalam hati, oh berarti aku kurang belajar. Aku harus serius, aku kurang fokus ya. Wah jawabanku ternyata salah. Harus belajar, jangan pernah menyerah ya. Untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Terus ikut Tuhan Yesus, ikuti setiap perkataan-perkataan Tuhan. Adik-adik kan sudah menghafal ayat hafalan. Apa yang kalian hafalkan itu tidak hanya sekedar kalian hafal, sekarang hafal, besok lupa. Hafal, lupa. Ya, jangan, tetapi berusaha untuk melakukan apa yang sudah kalian hafal. Apa isi ayat hafalan itu? Berusaha hidupin semuanya dalam hati kita. Kita hidupin firman Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, terang dunia itu siapa? Terang sejati itu siapa? Yang sanggup menerangi seisi dunia ini. Ya, tidak hanya menerangi secara jasmani, memberikan cahaya terang saja, tetapi lebih dalam hati setiap manusia. Tidak hanya kita hanya di sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu, tetapi semua orang, semua umat manusia. Siapa yang sanggup menerangi itu? Betul. Good, adik-adik. Hebat, pintar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah terang dunia. Tuhan Yesuslah terang sejati yang sanggup menerangi hati kita dan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu hati di dalam doa ya untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu. Engkaulah terang sejati itu Tuhan. Engkaulah terang yang kami butuhkan Tuhan. Untuk menerangi hati kami yang penuh dengan kegelapan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terus bersinarlah dalam hati kami. Terangi hati kami supaya kami mampu Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik semua Tuhan. Hamba berhenti berkata-kata. Allah Roh Kudus, Engkau yang menjangkau setiap hati adik-adik semua. Berkati mereka, berkati orang tua mereka Bapa. Cukupkan dalam segala kebutuhan adik-adik sekolah minggu kami, kebutuhan orang tua adik-adik sekolah minggu kami, cukupkan semuanya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, terang-Mu bekerja, menuntun setiap arah langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang terang, yang sanggup menerangi kegelapan kehidupan kami, bahkan kegelapan seisi dunia ini, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.